Firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca secara responsoria kami yang pertama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pujian dari kaum Bapa.
Warta Jemaat. Shalom, selamat hari Minggu Matutu buat kita semua Jemaat HKBP Tamarunang. Warta Jemaat pada hari ini tanggal 29 Mei 2022. Yang pertama, Warta Umum. 1. Nama minggu hari ini adalah Saudi. Topik minggu, orang benar berseru, Tuhan menjawab, Manang di Togihon debatado jauh-jauh di Partigor. 2. Kebaktian Minggu 5 Juni 2022. Kebaktian Minggu 5 Juni 2022 dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Pesta pertama memperingati hari turunnya Roh Kudus. Gereja akan melaksanakan pesta pertama hari turunnya Roh Kudus pada hari Minggu 5 Juni 2022 masuk pukul 9.00 WITA yang mempersembahkan pujian kor yaitu kor Paropuan, kor Bapa dan kor Pemuda-Pemudi. 4. Pesta kedua memperingati hari turunnya Roh Kudus. Gereja akan melaksanakan pesta kedua hari turunnya Roh Kudus pada hari Senin 6 Juni 2022 masuk pukul 19.30 WITA yang mempersembahkan pujian kor Paropuan, kor Bapa dan kor Pemuda-Pemudi. 5. Kebaktian wilayah. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah di wilayah 1 pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 masuk pukul 19.30 WITA bertempat di rumah keluarga Bapak AWR Sitorus ST, Ibu RJ Borusi Hombing SS yang beralamat di Kompleks Grilia Primatonasa Blok A nomor 8. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 1 dan Parhalado mengikuti dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. 6. Hari ulang tahun Oikumene di Indonesia ke-72. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Oikumene yang ke-72, maka PGIW Sulselbara mengadakan pertukaran pengkhotbah. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan jemaat kita, Bapak Pendeta UF Hutasoit STH berkhotbah di gereja Tonasa Jemaat Talo. Yang berkhotbah di gereja kita, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Terima kasih atas pelayan hambanya, kiranya Tuhan memberkati. 7. Bulan Ceria Anak Sekolah Minggu. Gereja akan melaksanakan bulan ceria anak sekolah minggu pada hari Sabtu 4 Juni 2022 yang akan datang masuk pukul 17.00 WITA di rumah Deborah, Jesaya dan Hotmian Hutasoit di kompleks gereja ini. Diharapkan kepada semua anak sekolah minggu untuk datang mengikuti kegiatan tersebut. 8. Gereja kita menerima sumbangan berupa 1 unit mesin suci, 1 tabung merek Sharp dari keluarga Bapak S. Yanipar Inang Boru Pasaribu. Gereja mengucapkan terima kasih. 9. Aksi parkir pemuda HKBP Tamarunang. Mulai hari ini, pemuda HKBP Tamarunang akan melaksanakan aksi parkir, menertibkan parkir motor dan mobil di gereja kita sebagai
bentuk permohonan dukungan dana untuk kegiatan pemuda-pemudi. Marilah kita ikuti, mendukung dan memberikan dengan sukacita. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk hari ulang tahun Oikumene yang ke-72. B. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari Minggu 5 Juni 2022 yang akan datang untuk kegiatan sending HKBP. 11. Senam sehat. Gereja akan melaksanakan senam sehat pada hari Rabu 1 Juni 2022 dimulai pukul 7.30 WITA bertempat di halaman gereja kita. Dihimbau kepada semua jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. 12. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah. Bapak MU Tagalung dirawat di rumah. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai dengan 29 Mei. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Romauli Borusitanggang, anak sekolah minggu, wilayah 3. 2. Junikson Perningotan Nababan, Naposo, wilayah 1. 3. Bapak J. Marpaung, wilayah 2. 4. Bapak Sintua TR Sianturi, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun 14, ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 23 sampai dengan 29 Mei. Jemaat yang merayakan Bapak MS Siboro, Ibu YD Boru Sinambela, wilayah 3. Senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 15 jemaat yang datang dalam ibadah. Minggu 22 Mei 2022, Gereja HKBP yang hadir 120 orang. Di Minggu 22 Mei, anak sekolah minggu yang hadir 56. Selasa 24 Mei, kebaktian wilayah 3, 34 orang. Di rumah Bapak E. Sihite, Ibu A. Boru Simanjuntak. Kamis 6 Mei 2022, ibadah kenaikan Tuhan Yesus beribadah di gereja ini sebanyak 126 orang. Kamis 26 Mei 2022, sekolah minggu 58 orang. Yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan daripada warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan persembahan kita, persembahan 1A, 1B, dan persembahan yang kedua. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 733 ayat 1 dan seterusnya.
Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah pengasih, atas segala rahmat dan tuntunan-Mu yang luar biasa melingkupi hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dalam 1 minggu perjalanan hidup. Bahkan hari ini Engkau telah menuntun kami dari rumah masing-masing. Kami sudah ada di pelataran-Mu yang kudus. Kami membawa pengharapan hidup kami kepadamu. Terlebih tuntunan melalui firman-Mu yang akan kami baca hari ini. Roh Kudus, karuniakan hikmat kepada setiap kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan memperlakukan dalam segala keadaan hidup kami. Sehingga dalam hidup kami, Engkau kami muliakan dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami dan sesama kami. Terlebih hari ini Tuhan, dalam pelayanan bersama merayakan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ke-72 tahun. Kiranya kesehatan, kebersama-samaan dan persekutuan boleh menghangatkan kami untuk terus berkarya memberitakan Injil. Berfirmanlah kepada kami telah sedia mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama yaitu dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, diburu dengan tak bersalah. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Hari ini jemaat Tuhan yang kekasih, kita dituntun tema orang benar berseru, Tuhan menjawab. Shalom, selamat berjumpa. Terima kasih. Saudara-saudara, saya sudah diperkenalkan tadi. Saya baru 4 bulan berada di kota Makassar. Saya orang Toraja Tulen. Nah saudara, kalau kita menyimak tema kita hari ini, orang benar berseru, Tuhan menjawab, maka kita dapat mengatakan, ternyata dalam hidup ini walaupun orang-orang selalu berseru-seru kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar, maka tentu Tuhan tidak menjawab seruannya. Amin. Hanya orang benar yang didengarkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan penting bagi kita, apa yang dinyatakan oleh sang pemazmur, dalam hal ini Daud, sebagai sebuah kebenaran yang membuat Tuhan menjawab seruannya? Pertama-tama saudara-saudara,
Dalam bacaan ini Mazmur 17 sangat terkesan. Pemazmur adalah pribadi yang mau belajar hidup berkenan kepada Allah. Jadi mesti untuk menjadi orang yang didengar Tuhan seruannya, kita harus belajar hidup berkenan kepada Allah. Daud adalah figur yang suka terbuka kepada Tuhan. Daud mengenal dirinya di hadapan Tuhan bahwa sungguh membutuhkan Tuhan. Karena itu dia tidak jemu-jemu berseru kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan akan berpihak kepadanya. Saudara-saudara, sebuah keyakinan yang Daud sampaikan kepada kita hari ini, bahwa Tuhan ada dan tahu apa yang dialami oleh umatnya. Itu yang pertama. Yang berikut adalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, ada dan tahu segala yang kita alami dalam hidup ini. Apa yang kita alami di dalam dunia ini, maka penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengikuti hukumnya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kita percaya, saudara-saudara, hidup kita ini berasal dari Dia, dan suatu kelak hidup ini akan kembali kepada Dia. Mazmur 17 yang kita baca menjelaskan juga akan keadaan yang dihadapi oleh pemazmur, bahwa walaupun ia senantiasa menjaga hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan, ia hidup benar dan tidak tercemar. Tetapi saudara-saudara, Daud tidak lepas dari penderitaan. Nah, itu berarti bagi kita umat Tuhan hari ini di sini, di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, melalui Pemazmur 17 kita juga diingatkan bersama-sama bahwa sekalipun hidup kita jujur di hadapan Tuhan, sekalipun kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup dalam hukum Tuhan, saudara harus ingat kita masih ada di dunia ini, hidup kita tidak akan lepas dari penderitaan. Daud dalam bacaan ini diburu-buru oleh lawannya untuk dibunuh. Kemungkinan besar musuh yang dimaksudkan di sini adalah Saul. Daud tidak bersalah, saudara-saudara, tetapi hidupnya diburu-buru dan untuk dibunuh. Menarik sekali, saudara-saudara, kita belajar bahwa dalam situasi seperti itu, pemazmur diburu-buru oleh lawannya untuk dibunuh. Pemazmur percaya bahwa Tuhan pasti menjaga dirinya. Ia meyakini pimpinan dan pemeliharaan Tuhan berlaku dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Ayat 1-5 bacaan kita diingatkan bahwa pemazmur mendasarkan keyakinannya karena ia tidak berbuat salah. Jadi ternyata kunci untuk menghadapi lawan-lawan kita, sebanyak apapun musuh-musuh kita, ketika kita tetap dalam kebenaran Allah, kita meyakini Dia akan memenangkan kita. Pemazmur mengajak kita bahwa Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Karena itu hati-hati juga kalau kita berbuat salah dalam hidup ini. Kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, juga membuat kita harus hati-hati. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran Allah,
Saudara, hak istimewa kita adalah dimenangkan oleh Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, keyakinan pemazmur hendaknya juga menjadi keyakinan kita. Bahwa walaupun hidup ini tidak lepas dari masalah, pergumulan, penderitaan. Banyak musuh-musuh kita. Terlebih memusuhi kita karena kita hidup dalam Injil. Karena kita anak-anak Tuhan. Tempat kita di dunia ini kecil. Bahkan tidak ada. Namun saudara, firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita. Karena itu mari menjalani hidup ini dalam pengharapan. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama dalam satu persekutuan, oikumene, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kita adalah saudara. Satu hal penting bagi kita, mari kita hidup benar dalam hukum Allah, dalam kebenaran Allah, sambil kita sehati sepikir. Karena kesatuan, persekutuan, dan kesehatian membuat kita kuat, membuat kita bisa untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup ini. Kalau hari ini saudara-saudara kita merayakan dalam pelayanan bersama melalui wadah PGIW, kita melaksanakan pertukaran mimbar, maka itu bagian dari kesehatian kita. Mari terus kita dituntun oleh firman Tuhan bahwa gereja-gereja di Indonesia 72 tahun walaupun jatuh bangun menghadapi banyak tantangan, demikian juga hidup kita. Tetapi kita percaya Tuhan selalu ada menyertai kita. Karena itu sekali lagi mari kita senantiasa hidup bahwa orang benar kalau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Karena itu dengan makna kita satu sehati sepikir untuk memuliakan Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran yang akan menuntun kita pada kepenuhan sukacita bersama dengan Allah kita di sorga. Terpujilah nama Tuhan, haleluya dan amin firman-Nya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah pengasih, atas segala kasih dan tuntunan-Mu yang boleh kami nikmati sejenak ini. Kami boleh beribadah, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sungguh kami dikuatkan oleh firman-Mu hari ini, bahwa orang benar berseru, Tuhan pasti menjawab. Terima kasih, karena sungguh kami menyadari hidup kami di sini, di bumi ini, bahkan di Indonesia ini, selaku anak-anak-Mu, kadang kami tidak mendapatkan tempat. Dalam keberadaan seperti itu Bapa, firman-Mu hari ini kiranya senantiasa meneguhkan kami untuk selalu hidup benar di mata Tuhan. Karena Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, perlengkapi kami dengan firman-Mu hari ini, untuk kembali mengangkat tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan sepekan ke depan. Biarlah firman-Mu ini menjadi makanan rohani bagi kami, untuk terus berjuang, mengisi hidup yang Tuhan masih berikan, dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami diutus untuk memberitakan Injil dalam apapun kenyataan hidup yang kami alami. Kami doakan di tengah-tengah persekutuan ini, sidang jemaat-Mu
yang tengah bergumul karena dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa untuk memberi kesembuhan kepada mereka. Karena itu, baik yang dalam kelemahan tubuh maupun yang mendampingi, Tuhan pimpin mereka. Yakinkan ya Bapa, bahwa Engkau berkuasa atas semua wujud penyakit. Bahkan Engkau berkuasa membangkitkan setiap anak-anak-Mu dari kematian. Engkau berkuasa di bumi ini bahkan di sorga. Berkati dan juga karuniakan kepenuhan sukacita bagi yang boleh berulang tahun, baik secara pribadi maupun ulang tahun rumah tangga mereka. Tuhan, nikmat dan kasih-Mu memberi pertambahan umur, baik diri pribadi maupun bagi pernikahan. Sempurnakanlah sukacita mereka. Buatlah dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, senantiasa mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami bawa kepadamu seluruh kegiatan gereja HKBP di sini seminggu ke depan. Tuhan pimpin dan sertai. Biarlah semua kegiatan gerejamu di sini boleh terlaksana dengan baik untuk menumbuhkan kesatuan dan persekutuan yang begitu indah. Bahkan boleh menyemangati jemaatmu di sini untuk terus berjuang dalam kasih persaudaraan yang baik. Pelayananmu ya Tuhan berkati. Bahkan pelayan-pelayanmu, Engkau senantiasa memperlengkapi mereka sehingga dapat mengangkat seluruh kegiatan gerejamu di sini dengan baik. Tuhan, kami bawa seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang-orang tua kami yang sudah lansia, baik yang berkesempatan hadir dalam ibadah ini, pun yang tidak sempat hadir karena berbagai situasi hidup yang menekan. Mari Tuhan, Engkau dampingi kami semua. Berkati dalam tugas pekerjaan, dalam segala keadaan hidup mereka. Pimpin. Biarlah baik ketika melakukan tanggung jawab hidup maupun hidup dalam persekutuan dalam jemaat ini. Kiranya semua jemaat-Mu mengalami sukacita dan berkat Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pimpinan gereja Bapak Pendeta Huta Soit dalam pelayanannya hari demi hari di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah kiranya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh membimbing jemaat-Mu ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di sorga, kiranya ibadah ini boleh selesai dengan baik. Sehingga sebentar kami boleh kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, ke alamat kami masing-masing. Biarlah penyertaan-Mu melingkupi hidup kami, dan kami terus ada dalam damai sejahtera Tuhan. Ini doa syukur kami. Ini permohonan kami Bapa. Sambutlah, dengarkanlah dan terimalah kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita ke depan untuk hari ulang tahun Oikumene yang ke-72 se-Indonesia. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 268 ayat 1 dan seterusnya. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.